Shit. Ada lagi. Saya sempat nge-freeze karena saya ngeliat kayak ada anak kecil pakai baju putih lari dari bawah jalanan lari ke atas. Nah, sedangkan di atas itu kuburan semua, dan itu posisinya gelap banget. Katanya di situ tuh ada sosok penjaga, ya, ini urban legend ya. Ada sosok penjaga yang namanya setan buntung di tengah hutan itu. Itulah yang bikin saya pengen balik lagi juga, penasaran. Jalur ini selalu sepi kalau malam gitu. Dan di lokasi itu ada satu bangunan gubuk, ada gubuk kosong yang udah ditinggalin. Nah, di situ sering dijadiin lokasi untuk pembuangan mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Kang Sunar ya. Waduh, Kang, ketemu lagi kita nih kan. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Siap. Kang Sunaria nih atau Kang Su. Oke. Ya. Nah, tapi sebelum Kang Su ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Kang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini. Saya juga kan? makasih. Jauh-jauh dari Bogor, Iya. ya kan. Nah, yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Kang Sunaria nih, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu Ya, Kang ya. benar. Oke, ngomongin video pertama itu cerita di sini ya, Iya. yang dimana nganterin nggak tahu kemana tuh Iya. tempatnya tuh, ya kan? Bukit Alaksano yang itu yang lama. Bukit ya, Oh, kan? yang lama, iya. Yang lama. Nah, yang sekarang video kali ini nih ternyata Kang Su juga punya pengalaman nih, yang videonya itu viral di TikTok atau FYP TikTok, yang dimana saat nganterin orderan itu Ya, masuk ke hutan Cifor. daerah Bogor juga ya. Daerah Bogor. Bogor, dan itu ketangkap suara kuntilanak di kamera. Iya. Iya kan? Iya. Boleh lihat dulu kan nih Boleh. videonya? Coba. Ini yang viral di TikTok loh. Mana ya? Bentar bang. Saya lupa lagi. Oh ini nih. Nah tuh, sini. Oke. Wait. Lu dengar sesuatu? Tadi apa tuh? Iya itu. Lu dengar sesuatu? Ada suara cewek. Iya itu. Gua Suaranya. nggak tahu bakal kedengeran apa enggak ya? Shit, man. Ini pas lagi malam-malam lagi, Bang. Tengah malam iya. Tengah malam lagi. Iya. Motor yang di bawah nih. Iya. Di depan motornya. Gokil. Wah, gelap banget lagi, Bang. Oke, dan ini FYP di TikTok nih. Iya. Iya kan? ramai. Oke, tapi di TikTok itu kan cuma beberapa ini doang ya. Sekilas lah, doang iya, ya. pendek, Tapi video pendek. Video pendeknya, dan yang kedua juga yang dimana Kang Su juga kerasukan. Iya pernah kerasukan. Iya. Saat nganterin orderan juga. Iya, pulang antar orderan. Pulang antar orderan tuh saya sempet berhenti di suatu tempat yang saya ngalamin kejadian aneh di situ. Deket Bogor juga. Di Bogor juga. Di Bogor juga. Karena emang di Bogor terus narik. Karena emang rumahnya di Bogor, Iya. ya kan. Dan Bogor pasti banyak tempat yang sepi Iya, gitu, kalau Bang ya. masih banyak pengantaran yang ke lewatin hutan lah kayak gitu. Iya, apalagi masuk ke arah kabupaten gitu kan. Kabupaten Bogor. Ini penasaran sih tentang apa aja yang dirasain sama Kang Su dan kok bisa sampai akhirnya kerekam kamera Iya. gitu ya kan, suara kuntilanak itu tuh. Oke, ya wis, mungkin tahan dulu kali Kang Su ya Iya. ceritanya ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Kang, diminum dulu. Biasa Oke, Kang, siap. kopinya Kang. Iya. Seruput Makasih, Kang. dulu.
Udah. Oke, udah siap nih Kang Su buat ceritain ke teman-teman nih? Udah. Siap, oke. Langsung aja kita sikat. Ini nggak salah gue. Come on, come on, come on, come on. Come on. Come on. Shit. Ya, jalan begini. Jadi di saya yang mau ceritain yang pertama kali itu yang saya bisa dibilang diketawain, tapi bukan diketawain sih, kayak dipanggil sama suara perempuan. Saya nggak tahu ya, nggak bisa mastiin kalau itu kuntilanak atau setan lain, saya nggak tahu. Karena kan hal-hal kayak gitu istilahnya gaib lah ya. Saya juga tidak bisa bilang, wah ini kuntilanak nih yang manggil saya gitu. Atau ini genderuwo, saya nggak tahu. Tapi yang pasti itu beneran saya alamin gitu. Dan kejadiannya itu posisinya memang bener-bener tempat itu sepi dan hutan yang nggak ada pencahayaan sama sekali. Iya. Jadi ceritanya itu ini sebelum saya cerita ke saya ada yang panggil itu ya. Jadi ceritanya saya pernah dapat orderan ke daerah hutan Cifor bawah. Saya tahu di titik lokasi itu di situ ada villa. Ada villa sama ada bangunan fasilitas milik IPB lah ya. Makanya walaupun saya tahu itu daerah yang istilahnya gelap gulita, hutan segala macem, tapi saya yakin mungkin ini beneran ada orang pesen. Karena memang di situ ada bangunan. Dapat orderan itu dari nasi goreng dari daerah pasar Dramaga. Cuma saya nggak sebutin lokasinya ya. Saya dapat orderan tuh sekitaran jam berapa ya? Saya lupa jamnya. Yang pasti itu udah gelap gitu. Malam, udah gelap, udah malam. Mungkin sekitar jam 10-an deh kalau nggak salah. Nah, saya itu seperti biasa ya, saya anterin orderan, ambil di orderannya, saya anterin ke arah sana. Nah, cuman ketika saya udah sampai di daerah situ gede itu, walaupun saya udah udah tahu nih lokasi itu, udah tahu di situ hutan, situ gelap, cuman saya nggak expect kalau ternyata memang segelap dan sesepi itu gitu. Jadi dari daerah situ gede itu kan lewat daerah situ gede. Tadinya kan kalau lewat dari daerah hutan Cipor lurus itu ada fasilitas IPB juga. Cuma jalannya itu udah ditutup, nggak bisa lewat. Akhirnya saya muter lewat daerah situ gede, lewat jalan situ, itu jalannya gelap, sepi, terus hancur bang. Hancur banget jalanannya, berlubang, banyak lumpur. Pokoknya yang namanya juga hutan ya. Itu di wilayah kewenangannya pemerintah mungkin ya, itu fasilitas punya IPB gitu. Saking gelapnya tuh gimana ya, ketika saya lurus ngelewatin belokan itu, nah di situ bener-bener nggak ada cahaya, nggak ada lampu, nggak ada, pokoknya gelap gulita aja. Saya sempat matiin motor di situ, wah itu nggak kelihatan apa-apa, kayak mati lampu aja. Misalkan kita di satu ruangan terus mati lampu nggak ngeliat apa-apa, kayak gitu, bener-bener segelap itu. Bener-bener gelap. Iya, bener-bener nggak kelihatan apa-apa. Jangankan di kamera, saya yang ada di situ aja nggak bisa ngeliat apa-apa pas dimatiin motor. Nah, di situ saya ngeliat, aduh ini beneran orderan apa gimana kan? Ya otomatis lah pasti mikir ke situ karena kan lokasinya tuh ekstrim banget ini mah gelapnya gitu. Mana di kiri kanan itu bang, itu pohon-pohon tinggi banget, pohon-pohon tinggi banget. Cuma kan emang saya kadang kalau misalkan nganter-nganter ke tempat kayak gitu, saya kadang prepare nih. Jalurnya udah tahu nih gelap banget, saya bawa senter, saya senterin. Tadinya nggak ada apa-apa, biasa. Saya anterin tuh ke bawah, di bawah itu, saya ngelewatin kayak villa kosong. Pertamanya villa. Saya kira yang order di villa itu, tapi ternyata di villa itu kosong. Udah banyak ranting-ranting patah lah di depannya juga, udah kosong aja, kayak udah lama ditinggal gitu. Ya udah saya kira, wah ini bukan di villa kali, di bawah tuh ada bangunan lagi. Saya turun lagi ke bawah. Nah di bangunan itu ternyata kosong juga, nggak ada orang sama sekali. Kebayang nggak di tengah hutan yang sepi banget, terus saya harus nganterin orderan, ternyata bangunannya juga kosong gitu, ya kan? Mana di situ kan ketika saya senterin tuh ada pohon beringin, pohonnya gede banget sampai rambat-rambatnya tuh turun ke bawah. Tapi yang namanya saya sebagai ojol ya, walaupun di dalam posisi kayak gitu,
tetap kan kita juga harus tanggung jawab segitu sama orderan customer kan. Mana itu orderannya lagi COD sekitaran 30 ribu lebih lah. Yang tadinya saya mikir, wah ini order fiktif kali ya, saya mikir order fiktif mungkin nih. Karena ya emang nggak ada orang sama sekali gitu, nggak sepi, nggak ada orang sama sekali. Ya udah, tapi karena memang pembayarnya COD, saya nggak bisa asal taruh kan. Kalau misalkan udah dibayar nih, saya bisa taruh di mana gitu kan, sesuai dengan titik pengantarnya saya taruh. Kalau misalkan di perumahan tuh saya tinggal gantung di pagar atau apa, itu kan nggak bisa. Karena COD, selain karena COD itu nggak ada rumah apa, nggak ada kehidupan sama sekali di situ kan. Ya udah, saya tungguin 5 menit, 10 menit, di spam sama itu, di spam WA, spam apa, nggak ada juga. Nggak ada yang nyaut gitu, nggak ada yang hubungin saya balik gitu, nggak dibales. Ya udahlah, karena saya udah hampir 15 menit di situ. Di situ tuh Bang, ya kalau saya ceritain suasananya ya, itu benar-benar mencekam lah. Saya yang biasanya nggak ketakutan pun di lokasi itu saya takut. Terus terang aja. Biasanya kalau ngelewatin jalan yang kayak, wah ini jalan sepi nih, ya udah sepi aja, biasa aja gitu. Tapi di situ bener-bener bisa dibilang saya gemeteran, merinding gitu. Ya udah saya tunggu sekitar 15 menit, ternyata nggak ada kabar. Ya udah saya jalan lagi, saya bawa aja makanannya COD, ya udahlah gitu, saya rugi gitu. Ya udah saya mikirnya ini order fiktif aja karena udah kayak gitu. Cuman ketika saya udah balik lagi ke Dramaga, ke Gacoan, ternyata si orangnya itu bales, minta dianterin lagi. Saya nggak mungkin anterin lagi, nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa deh, daripada saya harus balik lagi ke situ dengan suasana yang kayak tadi gitu. Itu udahlah, rugi deh 35.000 gitu. Udahlah, saya makan makanannya, saya selesaiin tuh makanannya, saya makan aja gitu. Cuman yang menariknya tuh dari kejadian itu, kan saya ngelewatin jalan yang beneran serem, beneran gelap. Saya takut gitu. Saya kan jarang, nggak terbiasa takut di tempat kayak gitu. Cuma yang bikin saya pengen balik lagi itu saya takut. Akhirnya, beberapa hari atau seminggu kemudian lah, sekitaran seminggu kemudian, saya bete. Saya bete, sekaligus penasaran. Ini yang kemarin, tempat ini bikin saya takut nih. Tempat ini bikin saya deg-degan nih. Akhirnya, saya balik lagi. Nggak nganterin order, balik lagi ke situ penasaran. Karena saya tuh kalau misalkan ke suatu tempat dan saya ketakutan, saya balik lagi. Kenapa ini saya nggak boleh takut tanpa alasan lah gitu. Saya balik lagi ke situ iseng. Emang tadinya mau bikin video TikTok, karena buat konten nih saya mau ke situ gitu kan. Awalnya rencananya saya itu mau ke villa kosong yang di bawah sama gedung kosong yang di bawah itu. Cuman ketika saya lewatin jalan-jalan jelek itu, lewatin hutan itu, apesnya itu bannya bocor pas di tengah hutan. Pas di tengah hutan yang pohon-pohon gede-gede tinggi-tinggi itu, ban saya bocor di situ. Itu ya saya bilang kacau sih. Kacau banget. Coba ban pecah di tengah hutan sepi, nggak ada orang, nggak ada cahaya sama sekali. Saya bilang ini. Nah dari situ saya sempatlah untuk nambal ban dulu. Karena saya itu ojol Bang, saya tuh selalu bawa alat-alat darurat gitu, karena penting. Apalagi kalau misalkan nganter-nganter ke tempat kayak gitu. Itu penting tuh, saya bawa tambal darurat. Saya tambal dulu, si bannya saya cari dulu nih yang bolongnya. Saya tambal, nah bannya udah ditambal, cuma belum saya pompa. Saya bikin videoin. Nih, gue lagi di sini nih, karena saya bilang saya lagi di hutan Cipur nih, gara-gara gabut tapi malah jadi apes, saya bilang gitu kan. Dan buat lu yang penasaran seberapa gelap, oke, lihat. Ini senter gua nyala, ini flash gua nyala. Tapi lu nggak bisa ngeliat apa-apa kan? Saking gelapnya. Nih, coba kelihatan motor karena ini deket. Tuh, gak kelihatan apa-apa. Tapi gua nggak begitu takut ya. Karena walaupun ban gua bocor, gua tuh selalu ada. Ini tadi gue makan dikasih sama customer, ini bakal gue belum dimakan. Gue tuh selalu bawa pompa darurat. Shit man, gue nyesel banget sumpah kesini.
Nah, sebenarnya alasan saya balik lagi itu bukan karena saya penasaran, bukan karena cuma saya penasaran doang, enggak. Karena saya karena ngalamin kejadian yang sebelumnya, saya cari-cari tuh di TikTok, cari-cari di Google gitu, lokasi itu kenapa sih kok serem banget gitu. Ternyata ketika saya cari-cari di TikTok, di YouTube gitu, banyak yang bahas dan ada cerita-cerita mistisnya kayak gitulah. Jadi cerita yang mistis yang paling terkenal tuh di situ, katanya di situ tuh ada sosok penjaga, ya ini urban legend ya. Ada sosok penjaga yang namanya setan buntung di tengah hutan itu. Itulah yang bikin saya pengen balik lagi juga, penasaran. Nah, ketika mau pompa ban motor, saya cerita dulu alasan saya kesini lagi. Saya tuh pengen penasaran beneran nggak sih ada sosok yang namanya si setan buntung itu. Saya ngejokes di situ. Ketika lagi center hutan-hutan sama pohon-pohon yang gelap itu saya senterin. Saya bikin jokes kayak gini. Ini kalau misalkan di sini di tempat kayak gini serem amat ya kalau misalkan beneran dari setan buntung. Saya bilang begitu. Terus katanya menurut cerita kalau setan buntung itu bakal nyamperin kita dan dia tuh bakal nanya, pertanyaannya gini, Bang, lihat kepala saya nggak? Dari situ kan saya gimana ya, serem banget kan kalau misalkan beneran ada lagi ngomong paban tiba-tiba ada yang nyamber terus nanya ada Bang lihat kepala saya nggak gitu kan, itu kan serem. Akhirnya saya bikin jokes gini, ini kalau misalkan beneran ada setan buntung terus nanyain kepalanya di mana, ini pertanyaan saya dia nanyanya gimana? kan dia nggak ada kepalanya, dia buntung gitu kan. Saya bikin jokes kayak gitu, saya ketawa-ketawa lah di situ sendirian. Karena jokes itu, akhirnya ya udahlah, saya lanjut tuh mau nambal ban. Pas mau nambal ban itu kayak ada suara-suara. Pas mau nambal ban itu ada suara kayak gini. Nah kayak gitu. Cuman itu pelan banget. Saya ngira, wah ini mah suara hewan, paling suara hewan. Kenapa? Karena ya namanya juga di hutan, bisa jadi suara burung atau apa ngegema, jadi seakan-akan suara kang gitu, suara kan kuntilanak. Tapi ternyata itu nggak sekali, ada lagi suaranya makin lirih, kayak gitu. Saya bilang, itu saya masih ngira kalau itu tuh masih suara hewan ya. Wah ini suara hewan kali, saya masih ini gitu, masih salah tanggap. Cuman yang ketiga kali ini bukan lagi kang, tapi Karnaon. Nah dari situ yang tadinya saya ngira itu suara hewan, yang tadinya saya ngira itu suara gema aja, suara burung gema, saya udah yakin fix itu bukan suara hewan sama sekali gitu, bukan suara musang atau apa, bukan. Dari situ bayangin gak Bang, saya lagi megang pompaan nih, mau pompa ban. Itu lagi ngompa ban, saya langsung panik itu, genjot pompaan tuh sekenceng-kencengnya. Karena ya walaupun itu misalkan itu entah setan beneran atau misalkan itu ada orang yang mana, walaupun saya bilang di situ ada orang pun kayaknya nggak mungkin, apalagi suaranya suara perempuan gitu. Itu saya langsung pompa sekenceng-kenceng itu, akhirnya ban belum sempat penuh tuh, anginnya saya udah ya cabut masukin ke jok, langsung lari itu dari situ. Gue denger kayak ada suara cewek. Shit man, shit. Come on. Shit. Ada lagi. Anjir. Sial. Gue dengar suara cewek. Ini asli, bukan suara ini. Suara musang. Ini nggak salah gue. Come on. Shit, ya jalannya begini lagi.
denger suara cewek manggil nama gue, Kang. Kalau lu denger ntar gue di video ya. Shit, ini jalannya jelek lagi tuh. Sial. Ayo, bentar lagi nih. Jadi sebenarnya motor itu bisa aja dibawa dari awal, cuman kan karena memang dia bannya lebar, kalau misalkan ngelewatin jalan jelek kan bahaya, susah dikendaliin. Makanya saya pompa dulu gitu. Tapi setelah kejadian itu ban baru setengah kenceng, ya udah saya gas aja. Udah saya ngelewatin jalan-jalan yang jelek-jelek, yang hancur-hancur, udah terabas aja udah. Untungnya sih nggak kenapa-napa. Nah, salahnya saya di situ panik sih. Karena kan ngalamin kayak gitu, ya siapa sih nggak panik gitu. Walaupun memang bagi sebagian orang belum tentu serem, tapi ya bagi saya mau serem mau enggak tetap bahaya gitu. Kayak gitu. Jadi kalau yang cerita yang ketahuin Kunti itu. Oke. Nah, yang kedua saya mau cerita lagi. Kalau ada yang masih ingat nih, saya pernah upload video yang di Jembatan Kuning di daerah Cikaracak. Beberapa bulan kemudian dari kejadian itu, jadi saya tuh dulu pernah ngantor orderan nih ke daerah Cikaracak, nganterin gacoan dan videonya rame gitu. Karena ternyata ketika saya nganterin orderan itu, customer saya tuh sama ada orang yang pernah jatuh di jembatan itu. Jadi customer saya sama yang jatuh jembatan itu namanya sama. Sempet rame lah. Akhirnya karena ceritanya itu rame, sama orang-orang di situ pada komen kalau di situ tuh nggak ada atas nama itu. Orang itu nggak ada atas nama customer saya itu. Kalau nggak salah namanya Wahyu. Nah, nggak ada si Wahyu itu di daerah itu tuh nggak ada. Jadi adapun dulu pernah ada orang jatuh dari jembatan meninggal namanya Wahyu. Itu satu-satunya nama Wahyu, dan itu bis itu nggak ada nama lagi namanya Wahyu situ. Nah, karena video itu dulu sempet rame, saya dapat orderan lagi bang, beberapa bulan kemudiannya dapat orderan lagi ke tempat yang sama, cuma ya beda-beda berapa ratus meter doang lah titik pengantarannya ya. Tapi yang saat ini tuh saya nganterin orderan Ricis. Sebenarnya orderan itu sebenarnya ordernya itu belum tengah malam bang, masih sekitaran jam 11 lah ya. Tapi karena memang prosesnya lumayan lama karena ngantri, jadi saya antrinnya itu lewat dari jam 12. Lewat dari jam 12 di lokasi. Seperti biasalah, saya ojol pada umumnya ya, nganterin orderan. Apalagi saya pernah nganter ke situ dan tahu lokasinya, walaupun lokasinya serem, tapi saya udah pernah gitu. Cuman dalam hati saya ketika saya mau nganterin orderan itu, saya tuh mau ngedoain lah almarhum yang namanya Wahyu itu. Karena kan walaupun bagaimanapun, ketika saya nganterin orderan itu dan video saya yang sebelumnya diupload, walau bagaimanapun nama Wahyu itu bagi saya berjasa lah gitu. Ya kan, walaupun saya nggak kenal sama dia, walaupun mungkin dia beneran jatuh di situ udah kejadiannya udah lama, tapi kan dari cerita itu ngebawa kebaikan lah bang buat saya. Walaupun bagaimanapun itu ngebawa kebaikan lah. Istilahnya video saya jadi rame, ada yang ngajak ngobrol atau kayak gitu, itu jadi jalan rezeki lah buat saya gitu. Nah, saya udah niat nganterin Ricis itu nanti pas pulang dari situ, saya tuh mau berdoa di jembatan itu untuk almarhum Wahyu. Nah, seperti biasa saya nganterin orderan, jalan ke lokasi. Nah, cuman ketika di lokasi itu pas ngelewatin jembatan, ternyata jembatannya udah terang bang. Kan waktu pertama kali saya bikin video itu udah gelap banget. Terus wah itu sebenarnya jalannya juga masih banyak tanaman-tanaman yang rambat ke dekat jembatan lah. Tapi karena mungkin itu rame jadi terang. Jadi udah rapih lah gitu istilahnya ya. Tapi ya udah jadi lebih mudah saya nganterinnya. Lewatin jembatan sempitnya itu saya bolak-balik itu jadi lebih gampang deh. Walaupun tetap harus turun dari motor kayak itu juga gitu. Harus ngelewatin jembatan sempit tetap susah, tapi seenggaknya lebih gampang karena terang gitu. Nah, setelah itu biasalah saya lewatin jembatan itu, saya nganterin orderannya. Setelah dianterin orderan, saya balik lagi lewat situ. Walaupun saya tahu ada jalan lain.
Karena udah dikasih tahu di video sebelumnya ada jalan lain muter tapi jauh. Jalannya muter jauh gini. Tapi saya tetap dengan niat saya awal, saya mau balik lagi lewat situ karena saya mau ngedoain almarhum Wahyu. Nah, ketika ngelewatin jembatan itu, saya balik lagi. Saya taruhlah motor, udah amanin dulu nih, ngelewatin seberang jembatan dulu. Nah, ketika saya turun dari motor, balik lagi, saya doanya di tengah jembatan. Gua nggak tahu dia jatuhnya di mana dan gua nggak tahu kejadiannya seperti apa. Tapi yang pasti gua akan berdoa buat dia supaya amal ibadahnya diterima gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila ruhi Wahyu bin Fulan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya berdoa tuh di tengah-tengah jembatan sambil ngeliat tuh, saya bilang, nih kalau misalkan ada orang jatuh dari sini beneran bisa meninggal karena emang selain karena tinggi tuh di bawah tuh airnya itu berbatu gitu, bukan air yang dalam. Jadi kalau misalkan jatuh tuh langsung kena batu-batu, jadi meninggal gitu. Nah, ketika saya cerita, ketika saya mau berdoa, saya berdoa tuh panjang lebar, cuma sama saya di-cut lah, karena kan saya nggak mau lah kalau misalkan orang ntar ngomentarin doanya atau apa gitu. Saya cut tuh pas bagian doanya. Nah, setelah selesai doa itu, tuh kayak saya mulai ada kayak gangguan aneh, Bang. Jadi pundak saya tuh tiba-tiba berat, bener-bener berat banget. Terus kepala saya kayak, wah pusing, pundak saya berat. Nah, sama dada saya sesek, tiba-tiba. Padahal sebelumnya saya nggak pernah ngalamin kayak gitu. Dada saya sesek, panas banget di situ. Saya bilang, wah ini apa? Saya bilang, ini kenapa ya saya dibikin video tuh, ini gue kenapa ya? Kayak ada yang masuk, ada yang... Padahal saya sendiri nggak tahu. Apa sih, misalkan mungkin itu yang disebut sama orang mau kesurupan ya. Tapi sebenarnya saya sendiri nggak tahu kesurupan itu kayak gimana, soalnya saya nggak pernah ngalamin. Ya mungkin kata orang kesurupan, ini kali yang saya bilang yang dikira kesurupan. Dari situ dada saya panas, pundak saya berat, kepala saya berat semua. Wah, tiba-tiba akhirnya kan saya ngerasa bahaya, posisinya masih di tengah jembatan. Saya ngerasa bahaya nih kalau saya sampai jatuh di sini nih, ya kan? Saya mau ke motor tuh. Tapi ketika jalan mau ke motor itu, pokoknya badan tuh kayak lemes semua, tiba-tiba kayak hilang tenaga aja. Kayak gimana ya? Kayak orang mau ditimpa beban berat, kaki itu kayak berat banget. Pokoknya ngelangkah juga berat itu. Saya paksain lari, mau lari, cuman sebelum saya sampai ke motor, saya jatuh. Aduh, gua nggak enak. Gua nggak enak, kayak ada yang mau masuk. Nggak enak. Gua mau ngomong nggak enak. Kayak ada yang mau masuk. Gue harus ke motor. Balik lagi nggak jadi. Ada yang mau masuk. Nah, pas ketiga jatuh itu, saya nggak tahu, nggak inget apa-apa ya. Saya nggak inget apa-apa. Ketika saya jatuh, ternyata kamera saya masih nge-record, masih nyala. Jadi pas ketika saya jatuh, di video ya, saya ceritain di videonya, karena saya juga nggak inget itu kejadiannya kayak gimana. Saya jatuh, di jatuh itu saya ini Bang, kayak ngomong sesuatu. Kayak ngomong, tapi saya nggak tahu itu awalnya bahasanya apa. Soalnya kalau nggak salah ngomongnya gini, ir, pokoknya gitu deh, ir. Saya bilang ini apa kok ir gitu kan. Terus selanjutnya saya tuh ngomong kayak gini, hombre for estaski kalau nggak salah, kalau dijelasin. Tapi dia dengan suara lirih ya, pas saya sambil ngerintih, hombre Forestaski kayak gitu. Terus selanjutnya itu saya tuh pas ketika jatuh itu saya ngomong kayak gini, Pinite el Capitan. Pokoknya jadi kalau ir itu pergi,
Saya ngomong ir beberapa kali pergi. Terus Porestaski hombre, kalau nggak salah kayak gitu ya. Ngapain kamu kesini? Terus Pinitel Kapitan, kalau nggak salah dia tuh atau sang kapten akan datang, saya nggak tahu. Saya ngoceh kayak gitu di video. Pinitel Kapitan. Awalnya saya nggak tahu itu bahasa apa. Awalnya itu saya nggak tahu bahasa apa karena saya juga nggak ngerti kan. Kalau bahasa Inggris mungkin saya bisa ngerti lah. Cuma karena ini bukan bahasa Inggris, saya nggak tahu. Akhirnya videonya saya masukin AI. Saya masukin AI, di-generate sama AI. Ternyata itu bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol, jadi artinya pergi. Kamu ngapain kesini? Si kapten mau datang. Kata AI begitu. Saya bilang, kok saya bisa-bisanya ngoceh bahasa Spanyol ketika kayak gitu. Ketika jatuh di situ kok bisa malah ngomong bahasa Spanyol. Padahal saya nggak tahu tuh bahasa Spanyol. Ya biasalah kalau misalkan bahasa Spanyol yang gampang-gampang kayak gracias itu kan orang udah pada tahu lah, terima kasih, gracias kayak gitu. Cuman yang itu saya nggak tahu tuh bagian itu. Makanya sampai saya masukin AI kayak gitu. Dan ternyata saya nggak tahu itu saya kenapa bisa ngoceh kayak gitu, dan saya nggak tahu mungkin itu yang dibilang kesurupan sama orang ya, karena saya sendiri belum pernah ngalamin, jadi nggak tahu kesurupan tuh kayak gimana gitu. Tapi saya ngalamin itu. Akhirnya banyak orang yang ngomong, wah itu mah ini kali bang, soalnya itu kan jembatan udah peninggalan lama banget, mungkin udah puluhan atau mungkin ratusan tahun, saya nggak tahu kan. Mungkin itu penunggu situ, kata dia gitu, nggak seneng saya ngedoa di situ. Gak seneng saya berdoa di situ karena mungkin ngerasa ya terusik lah, kalau mau lewat aja mungkin, jadi jangan sampai doa panjang melebar di situ gitu. Nah dari situ ya udah, pas saya bangun kan ke-record tuh di video, pas saya bangun tuh saya kaget bang, tangan saya udah berdarah nih, pada sobek. Ini berdarah di sini, tangan saya pada berdarah. Itu ya? Iya, di bekasnya sobek. Istilahnya kalau saya misalkan nih, saya settingan nih jatuh, misalnya pura-pura jatuh, nggak mungkin di situ juga deh kayaknya. Mending tempat lain aja kalau mau pura-pura jatuh. Itu posisinya di tengah jembatan, yang kalau kepleset dikit aja ya wassalamualaikum gitu, ya kan? Iya, bener. Terus tangan saya sampai berdarah, saya juga nggak berasa. Pas bangun tiba-tiba darah nih udah pada nguncur di tangan. Saya nggak tahu. Ya udah, karena memang posisinya saya sendiri dan saya ngerasa, wah ini mah udah bukan lagi serem yang biasanya gitu kan, udah bukan kayak cuma wah nakut-nakutin doang, ini mah udah ngelakuin sesuatu yang bahaya gitu. Ya udah, saya buru-buru di situ nyalain motor, pergi. Karena kalau bagi saya ya sebenarnya serem-sereman kayak gitu, setan-setan kayak gitu, ya udahlah ya kalau cuma kayak ngetawain doang atau kayak gimana. Tapi kan kalau udah sampai bikin saya jatuh di tengah jembatan kan, itu mah bahaya gitu. Nyawa. Urusannya nyawa. Apalagi saya sampai berdarah-darah di tangan. Wah itu kacau kata saya ini. Udah deh. Kalau misalkan nganter lewat situ lagi, saya mending lewat jalan yang dikasih tahu sama orang lain aja gitu. Nggak mau lewat situ lagi gitu. Tapi setelah kejadian itu itu kan pertama kali saya ngalamin dada saya sesak, dada saya panas. Itu pertama kalinya tuh. Nah itu berlanjut. Beberapa minggu kemudian sampai beberapa minggu. Dada saya panas tuh habis dari situ. Beberapa kali kayak di jam-jam rawan, di jam-jam tertentu, dada saya tuh sesek, panas, perih. Cuma kalau udah normal ya udah hilang lagi. Sampai videonya juga ada yang di stitch sama dokter segala macam, karena itu mah sakit biasa bukan sakit itu ya. Ya alhamdulillah kalau sakit biasa saya bilang bisa dicari solusinya. Tapi kalau misalkan sakit yang lain saya nggak, kan nyari solusinya lebih susah gitu. Iya. Bener kan?
Jadi ada yang sit dokter itu mah GERD gini-gini nih. Oh alhamdulillah saya bilang kalau misalkan GERD lebih gampang gitu diobatinnya gitu. Jadi beberapa bulan berikutnya ya, karena memang saya ojol yang sering ngalong, memang kalau di daerah Bogor Barat itu nganterin orderannya tuh selalu kebanyakan ke jalan-jalan sepi, ke jalan-jalan horor. Nah, jadi ceritanya saya tuh dapat orderan, saya lupa deh karena ini kan udah beberapa bulan lalu kejadiannya. Saya dapat orderan ke daerah pemakaman Benteng. Sebenarnya daerah ini tuh saya sering lewat. Saya tahu lokasinya, ada memang beberapa kali nganter orderan ke situ, mau siang, mau sore, mau malam memang sering dapat ke situ. Cuma di situ waktu ketika saya dapat orderan itu, saya sempat ngelewatin jalanan itu, pas udah nganternya, pas balik lagi arah ke situ, saya tuh kayak ngelihat sosok anak kecil. Jadi awalnya tuh saya berhenti sebelum pemakaman itu kayak ada jalan kecil yang ada pohon-pohon bambu gitu kan. Biasa lah kalau di kampung emang begitu, ngelewatin pemakaman itu ada pohon bambu dulu gitu. Nah, kan karena saya tuh iseng tadinya mau bikin video. Wah ini saya bilang ini jalannya lumayan serem nih, saya bikin video aja. Karena kan emang saya buat bahan upload ke TikTok gitu kan. Tapi ketika saya berhenti, ini kamera handphone udah saya masukin, udah di standby nih, tinggal dipencet play doang. Ketika saya mau pencet play, saya sempat nge-freeze. Karena saya ngelihat kayak ada anak kecil pakai baju putih lari dari bawah jalanan lari ke atas. Nah, sedangkan di atas itu kuburan semua. Dan itu posisinya gelap banget. Tapi walaupun gelap kayak gitu namanya dia pakai baju putih, saya ngelihat kan. Nah, saya yang tadinya mau bikin video, mau bikin VT, akhirnya saya nge-freeze, nggak jadi kepencet. Karena pikiran saya, ini masih sore. Waktu itu saya mau bikin video tuh kayak masih jam 7-an lah. Di jam 7 kurang, pokoknya sebelum Isya. Saya mikir, oh ini masih sore kali, masih ada anak kecil lari-lari. Makanya nggak jadi tuh saya bikin VT. Saya mau pencet kamera on, nggak jadi. Saya bilang masih anak kecil nih, nggak enak kan kalau misalkan masih. Ya udah, karena nggak jadi bikin video, saya jalan lah. Nah, sebelum pemakaman itu, saya berhenti. Saya keluarin senter. Saya cari senter, nyari anak yang tadi. Tapi ternyata anak yang tadi itu nggak ketemu, Bang. Nggak ada. Nah, itu kan saya pakai senter yang terang lah, istilahnya bisa nyenter kemana-mana. Itu saya sampai jalan ke atas, itu dari bawah sampai ke atas tuh kuburan semua. Dan di atas tuh nggak ada rumah, nggak ada apa, nggak ada, itu kuburan gitu. Saya bilang, ini anak kecil, kalau beneran ada anak kecil, berani banget. Tapi pas saya cari, nggak ada anak kecil itu sama sekali, nggak ada. Ya udahlah, saya masih mikir, wah ini mah emang masih sore aja kali, masih ada anak kecil lari-lari ke pemakaman. Walaupun ya saya ngira, walaupun menurut saya agak nggak lazim gitu, karena saya sendiri pun yang udah orang tua lewatin situ, kondisinya gelap, pemakaman semua kayak, masa iya gitu anak kecil. Tapi ya udahlah ya, saya mikirnya ya udah mungkin anak-anak kecil aja gitu. Cuman ketika saya lagi nyenter kuburan itu, ternyata saya dengar suara-suara petasan, Bang. Suara petasan sama suara teriakan-teriakan anak kecil. Tapi itu posisinya di seberang pemakaman, bukan di lokasi yang saya itu. Nah, dari situ, coba deh saya tanyain ke anak-anak kecil aja. Saya pergi tuh dari pemakaman, balik lagi ke motor, jalan tuh, mau nyamperin anak-anak kecil yang tadi, yang mau nyala-nyalain petasan. Ketika saya nyampe, saya lihat memang ada anak kecil sekitaran 5 orang, sama anak-anak remaja sekitaran 2 orang lah. Dari situ saya lihat, tapi nggak ada yang pakai baju warna putih, Bang. Semuanya ada yang pakai warna merah, ada yang pakai baju warna hitam, tapi nggak ada yang pakai baju warna putih. Saya bilang, ketika saya udah dekat, saya tanya tuh ke anak-anak kecil itu, Dek, itu teman kamu jangan lari-lari ke tengah pemakaman, saya bilang. Malam-malam gelap lu ke tengah pemakaman. Siapa, Bang? Katanya, sambil ngeledekin, siapa, Bang? Bercandain lu, kata dia gitu. Enggak, itu temennya itu satu. Jadi yang saya lihat tuh anak kecil sekitaran umuran di bawah 7 tahun. Bukan anak kecil yang kayak 10 tahun gitu, bukan, kayak di bawah 7 tahun, masih kecil. Saya bilang, jangan main-main ke kuburan lu, malam-malam. Serem, dia bilang gitu, mana gelap lu, nggak ada kenapa-napa. Jadi siapa, Bang? Saya nggak kenal, Bang, nggak tahu. Ini pada di sini semua mainnya, katanya. Saya, itu yang pakai baju warna putih, kata saya gitu. Terus kata dia, nggak ada, Bang, dari tadi kita di sini semua. Karena memang di situ ada orang tua tuh deket warung. Di situ mereka juga bilang nggak ada.
nggak ada anak kecil yang lari ke sana. Karena kalaupun ada ya pasti sama mereka dilarang lah, karena gelap, karena sepi gitu. Ya udah, dari situ saya bilang, ini yang tadi tuh beneran anak kecil atau bukan, saya nggak tahu ya. Akhirnya ya udahlah, saya jalan lagi, jalan lagi nyari orderan lain. Cuman di sisi itu, setelah itu saya ceritain di jalan kalau saya ngalamin kayak gitu di video. Nah, cuman saya itu tadi ngeselinnya saya tuh, saya orangnya penasaran bang. Saya orangnya penasaran. Jadi kalau misalkan abis ngalamin kejadian yang sesuatu yang aneh, saya tuh penasaran, pengen balik lagi ke situ, pengen ngebuktiin apa sih yang tadi saya lihat, dan sekaligus gimana sih kalau kita habis ngalamin kejadian itu kan takut ya. Saya pengen ngilangin rasa takut itu, biar nggak takut, biar nggak penasaran lagi. Akhirnya saya dapat orderan lagi ke arah situ sekitaran jam 1 malam. Nah, pas balik dari nganterin itu, saya bikin video lah di situ, bikin video di lokasi itu. Saya ceritain kejadian yang tadi, kalau saya tuh ngalamin jam 7 tadi, saya ngalamin kayak ada anak kecil lari ke sini. Tapi di situ saya sampai disorot-sorot tuh pemakamannya di mana. Tapi kayaknya memang beneran nggak ada sih kalau ada anak kecil di situ. Bahkan di video tuh saya kayak sampai rebahan di kuburan lah tuh, sampai saya tiduran di kuburan nih. Kalau nggak percaya saya bilang, ini sepi, mana sih ada anak kecil kesini? Saya bilang, saya aja yang orang dewasa takut gitu. Jadi kayak gitu, saya ini mah bener-bener aneh gitu. Sekali lagi ya, kalau saya kan tidak pernah tidak pernah menutup orang berpendapat lah. Jadi saya di komen itu saya bilang, di video, ya terserah ini yang kalian anggap ini apa yang saya alamin, kata orang-orang di komen. Ada yang bilang, wah itu mah lu nya kecapean kali bang, wah itu mah halusinasi lah atau apa. Saya bilang, kalau saya halusinasi mah saya ngelamun, nggak sampai jalan ketiduran ke kuburan gitu ya kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk gangguan setan-setan kayak gitu kan gini ya, nggak selalu, kadang ada yang kejadiannya itu terekam. Kebetulan saya lagi bikin video seperti yang tadi saya ceritain pertama tuh, sampai saya diketawain ditanyain sama kuntilanak. Ada juga yang nggak kerekam kan, karena kan kita nggak tahu bakal ngalamin kejadian horor itu kayak kapan gitu, bakal ngalamin kejadian itu kan semuanya ngedadak aja gitu. Jadi kalau tiap saya bikin video tuh saya selalu bilang kalau misalkan saya tuh ini beneran setan atau cuma halusinasi, ini beneran setan atau cuma saya aja yang ngayal atau gimana, kayak gitu. Jadi kalau misalkan nganter ke tempat horor tuh, setelah saya bikin video, saya selalu bilang kalau ini tuh nggak selalu tidak menutup kemungkinan lah kalau misalkan ada orang lain yang berpendapat, oh ini manusia, oh ini cuma hewan, oh ini apa, kayak gitu. Nah, saya juga mau cerita lagi, ada satu lokasi di mana lokasi ini tuh bisa dibilang bagi ojol itu jalur zona merah deh. Jalur zona merah, jalur horor. Kenapa? Karena selain memang di lokasi ini itu banyak kejadian-kejadian aneh yang menurut orang diganggu setan segala macem, di lokasi ini juga banyak kejadian kriminalnya, Bang. Jadi kalau menurut saya bahaya yang sesungguhnya itu justru ya orang jahat gitu. Kalau setan ya udahlah ya, kita ketemu terus apa gitu. Ya kan? Kalau misalkan kita ketemu diketawain setan atau ketemu setan, terus apa? Itu harusnya nggak ngeganggu saya buat nyari duit. Tapi kalau misalkan ketemunya bahaya yang secara nyata berupa manusia, menurut saya itu jauh lebih bahaya sih. Ini saya mau cerita satu jalur, namanya itu jalur lapangan tembak Padmon. Jadi di jalur itu, Bang, jalur itu tuh di atas jam 11 malam tuh orang udah jarang ada yang lewat situ, orang udah waspada. Karena selain memang jalur itu rawan begal, sering bahkan kejadiannya belum lama ada yang orang begal juga di situ. Jadi selain memang jalur itu jalur jalur rawan begal, di situ juga udah beberapa kali dijadiin lokasi buat pembuangan korban. Jadi jalur ini tuh namanya jalurnya jalur Cijujung Padmon, Padati Mondok gitu. Nah, jalur ini saya tuh sering Bang lewat sini. Saya sering lewat sini dan setiap kali lewat situ walaupun udah sering saya selalu deg-degan lah. Karena saya tahu ini tuh jalur bahaya, ini tuh jalur horor lah itu istilahnya. Horor bagi orang lain sama horor bagi saya mungkin beda ya. Bagi saya tuh horor ya ketika memang di situ banyak kasus kriminal gitu.
Jadi di jalur itu saya lokasinya tuh lumayan panjang Bang, mungkin sekitaran hampir 1 kilometer. Itu jalan lurus, kiri kanan itu ada pohon sawit sama kebun. Nah, di kiri kanan itu nggak ada rumah sama sekali. Jalur ini selalu sepi kalau malam gitu. Dan di lokasi itu ada satu bangunan gubuk, ada gubuk kosong yang udah ditinggalin. Nah, di situ sering dijadiin lokasi untuk pembuangan mayat. Jadi saya pernah tuh bikin video di situ, dan videonya juga lumayan rame. Awalnya kan saya seperti biasa, awalnya saya cuma bikin video, ngasih tahu di lokasi ini tuh serem. Akhirnya kan dari video itu banyak orang yang komen, orang situ atau misalkan orang yang tahu daerah kejadian situ. Jadi di lokasi itu ada satu gubuk. Nah, gubuknya itu kalau di sebelah kanan kalau saya dari arah Cijujung itu buat naruh dulu tuh berapa kali ada kejadian orang itu dibuang di situ, taruh di situ. Nah, saya sempat bikin video di situ. Cuman kalau yang ini suaranya nggak jelas. Saya pernah ada yang manggil di situ. Cuman nggak jelas suaranya. Tapi beberapa orang dengar di video. Saya dengar nih. Itu beberapa orang banyak yang nggak dengar gitu. Jadi ketika saya lagi bikin video, lagi spill lokasi. Ketika saya lagi spill lokasi itu, saya nyorot ke arah bangunan kosong itu nih. Saya bilang nih ada gubuk di sini nih, serem nih. Saya bilang. Nah, ketika lagi liatin bangunan itu, tiba-tiba ada yang teriak kayak, "Woi," tapi pelan banget, tapi saya dengar. Nah, di video juga banyak yang dengar gitu. Saya bilang lokasi itu tuh apa ya? Kalau menurut saya itu lokasi paling serem sih. Walaupun saya sering lewat situ gitu. Seminggu tuh bisa 2 kali 3 kali dapat lewat situ, tapi tiap lewat situ tetap deg-degan gitu. Tetap serem. Jadi itu sih Bang pengalaman yang bisa saya share di sini ya. Sekali lagi kalau misalkan saya sebagai ojol yang ngalong tiap malam itu, saya selalu ingetin ke teman-teman kalau misalkan bahaya yang sebenarnya itu ya bukan selalu setan lah. Mungkin banyak orang yang takut dengan setan, tapi buat saya pribadi dan buat teman-teman ojol yang ngalong itu lebih takut ke pembegalan-begal kayak gitulah, kasus-kasus kriminal. Kenapa? Karena itu bahayanya lebih nyata, bahayanya lebih terasa langsung lah kalau kasus-kasus pembegalan kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Oke, diminum dulu silakan. Iya. Bang Kang Su nih. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Kang Sunaryani saat ngojol malam atau ngalong, ya kan? Yang dimana tadi yang kisah yang pertama lagi nganter orderan ternyata bisa dibilang fiktif juga, tentu soalnya nggak ketemu juga yang mesen siapa gitu kan, ternyata ketemu sama yang suara yang tadi tuh. Yang suara kayak manggil Kang gitu ya. Iya, jadi suaranya tuh kayak Kang kayak gitu. Suaranya itu gelap banget loh. Nanti kita tampilin juga di video-video ini. Oke. Itu kondisi lampu motor mati tuh ya? Sebenarnya motornya nyala, cuman saya kebiasaan. Lampunya nyala. Oh, lampunya nyala, tapi masih gelap loh. Cuma kebiasaan saya tuh kadang suka matiin motor, iseng. Nih kalau saya bilang kalau di video nih, kalau nggak percaya kalau ini gelap, nih saya matiin motor, saya bilang nah itu bener mati, udah nggak kelihatan apa-apa. Oke, semoga aja nanti dengan berkat videonya viral itu kan gelap tuh, jadi terang. Sama kayak jembatan. Kayak gitu ya. Ya kan, yang tadi gelap jadi terang. Iya, minimal ada ya penerangan lampu sedikit itu lah kan, gitu. Ketika gelap itu kan pasti ada aja oknum yang manfaatkan yang tadi pembegalan dan lain sebagainya kan gitu kan. Jadi kan warga yang lewat situ jadi nggak nyaman. Iya. Iya kan gitu kan. Iya, itu yang dikhawatirin justru itu, dimanfaatkan bagi orang-orang yang mau ngelakukan kejahatan lah kayak gitu. Dengan viralnya media sosial juga, misalnya kita bikin video nggak sengaja buat memviralin terus kemudian viral ya kan, pasti ada yang dirubah tuh. Iya, sama kayak yang jembatan tadi. Ya kan gitu kan, ada plusnya juga lah, tergantung orangnya ngebawa kemana nih. Nah, tergantung wah gelap lagi udah dibikin begini. Iya, gitu, ya kan? Iya, tergantung dari respon orang yang nontonnya itu. Iya kan, oke. Nah, terus itu hutan Cipor. Cipor itu ada legendanya nggak Bang? Nah itu tadi, jadi di hutan Cipor itu, jadi kalau misalkan saya nih iseng nyari tempat paling horor di Bogor Barat, hutan Cipor itu selalu ada di list gitu, selalu ada di listnya. Karena memang semenyeramkan itu dan banyak orang-orang yang bilang kalau di situ dulu, ini cerita dulu saya nggak tahu faktanya. Di situ tuh kasus pembuangan mayat atau misalkan ada orang kasus kejahatan
dibuang ke tengah hutan situ. Karena kan ya emang nggak bisa dideteksi. Emang kalau udah dibuang ke hutan situ udah nggak ada yang lihat. Jangankan malam hari. Bahala, ya kan? Iya, jangankan malam hari, siang hari aja kita ngelihat ke hutan nggak bisa lihat. Iya. Itu zaman dulu gelap. Ya kan? Zaman sekarang masih aja gelap. Masih. Apalagi iya. Makanya kan dari cerita itu tadi sampai ada yang cerita setan buntung segala macam kan. Karena itu dulunya sempat jadi tempat buat buang orang-orang dari kasus kejahatan kayak gitu. Temen abang ada gak yang ngalamin kisah yang sama di hutan Cifor? Kalau teman saya nggak ada yang berani ke situ. Gak ada yang berani, berarti ketika ada orderan, iya, cancel kalau ke situ. dia nggak nggak diambil. Iya. Nggak ada yang ngambil. Kalau berarti ngeliat menyeramkan itu ya? Iya, memang segelap itu dan emang seremnya kan karena tadi visualnya kan gelap. Iya. Mungkin kalau gelap tuh pasti jalannya agak berlubang, pasti gitu tuh, ya kan? Iya. Kalau teman-teman yang lain kalau udah ngelihat ke situ ya udah di cancel aja. Oke, di hutan itu dengar suara cewek. Iya. Itu sih cewek sih kayak cewek. Nah itu yang abang rasa dekat apa jauh? Kenapa? Suaranya. Saya ngerasanya itu ada di atas. Posisinya di atas saya. Saya nggak tahu dekat apa jauhnya. Cuman itu kan ada pohon-pohon tinggi tuh. Tinggi banget pohonnya. Nah saya ngerasanya tuh suaranya dari atas. Makanya saya langsung pergi. Karena saya nggak berani nengok ke atas terus terang aja. Saya nggak berani, ya kan? Tiba-tiba nengok. Ada di atas. Oke. Nah, berarti abang baru pertama kali dapat gangguan itu di hutan Cifor? Pertama. Kalau lewatnya mah pernah. Lewatnya pernah. Berarti sebelumnya nggak dapat gangguan si sosok itu? Iya. Itu saya bilang tadi, itu kayaknya karena saya sompral lah istilahnya. Karena saya ngetawain. Kan di situ ada legenda hutan ini tuh ada setan buntung. Terus saya bilang, iya. Palbun. Iya, saya bilang, wah kalau setan buntung gimana ngomongnya? Kata saya gitu. Nah dari situ lah kejadian. Punya. Iya. Ya kan ngomong dari mana? Iya. Saya bilang itu sompral lah di situ. Iya. Oke, berarti abang bukan sering pernah lewat situ, tapi sebelumnya nggak dapat gangguan. Iya, nggak pernah. Tapi dapat zongnya mungkin gitu kan, baru dapat gangguan pertama kalinya dan terakhir kalinya. Iya. Jangan sampai ada lagi gangguan kayak gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Iya kan? Tapi kalau ada kerekam seru bisa. FYP langsung, ya kan? Oke. Iya. Nah, berarti abang sebelumnya tahu bahwasanya hutan Cifor itu serem gitu tahu kan ya. Angker. Iya. Kenapa abang doang yang berani ngambil orderan itu? Gimana ya? Karena saya itu bisa dibilang kalau di ojol-ojol teman-teman di drama tuh ya udah paling nekat aja. Paling nekat karena gimana ya? Rezeki nggak boleh tolak ya kan? Ya, satu itu, ya kan? Sebenarnya bukan itu sih. Kalau misalkan rezeki bener nih nggak boleh ditolak. Cuma kan kalau bahaya banget ya mending ditolak. Gitu kan. Iya. Cuma karena saya penasaran bang. Dapatnya nggak seberapa, gitu kan? Ancaman nyatanya tadi pembegalan dan lain-lainnya lebih parah. Iya. Bener-bener. Jadi kenapa saya diambil tuh karena tadi saya tahu kalau di bawah tuh ada gedung, ada villa. Sampai tahu di situ. Iya, siapa tahu beneran orang mesen. Ternyata villanya juga kosong. Berarti akhirnya dimakan sendiri. Dan itu nggak pertama kalinya doang kan, abang makan? Berapa kali kan? Itu iya. Oke, berarti misalnya ada orderan fiktif, abang makan sendiri udah? Ya dimakan sendiri. Iya. Makanya kalau di ojol tuh ada istilahnya, kita nggak takut setan, lebih takut order fiktif. Oh iya, bener. Soalnya kalau dapat order fiktif langsung rugi udah. Iya, walaupun 32.000 itu uang. Ya uang. Iya kan? Buang waktu, tenaga, bensin. Iya. Iya kan? Bener. Oke. Yang paling parah order fiktif berapa? Kerugian berapa, Bang? 750. Paling parah itu saya kena di Jakarta 750.000. Itu prosesnya lama, Bang. Tapi akhirnya Balik tapi lama banget. Sedangkan kalau namanya ojol ya, kita kan nyari uang harian. Betul. Nyari uang harian. Harusnya hari ini kita dapat uang. Ini hari itu juga ditindak. Iya, gitu kan. Nah, order fiktif 750.000 dalam sehari. Jadi untuk teman-teman semua yang masih ngisengin ojol dan fiktif walaupun cuma 15.000, 20.000 bahkan 5.000. Iya. Jangan sampai. Iya. Karena kan gitu kan. Keselnya. Iya kan gitu kan, Bang. Kesel banget iya. Gak menghargai itu, ya kan? Iya, karena kalau kena order fiktif itu kita yang dirugi bukan cuma uang. Iya, waktu, tenaga, bensin. Rugi kesel. Iya, kesel juga, ya kan. Terus jembatan tuh. Jembatan tadi tuh ada efeknya juga kan, yang tadi terang gitu kan. Terus kenapa Bang lewat jembatan tuh? Kenapa nggak milih jalan yang lain? Ya itu tadi, karena selain memang saya pernah lewat situ kan. Nah ketika saya lewat situ, karena saya udah punya niat dari awal kalau saya tuh mau
ke situ, mau ngedoain yang namanya almarhum Wahyu itu. Oke. Karena niatnya baik nih, iya, ya niatnya kan? baik. Karena si Wahyu memberikan kebaikan Iya. juga, gitu kan? Ya tidak bisa dipungkir lah Iya, itu. berkat si Wahyu, Iya, FYP-nya rame, diundang Iya. beberapa podcast kan Iya. gitu kan? Oh, alhasil abang ngebalas kebaikan dengan mendoakan. Iya, gitu. Itulah yang ya. saya bisa lakuin kan. Iya. Yang udah meninggal, mau gimana? Ya kan? Nah, terus ternyata abang kerasukan. Iya, Dan HP-nya masih ngerekam nih. Masih kan, ngerekam. Abang jatuh, tangan berdarah, iya. terus kerasukan yang bahasanya bahasa kayak Spanyol, Despacitos, ya kan? Mamalia lejatos, ya kan? Kayak gitu Iya, kan, tadi bahasa bener. Spanyol ya kan? Iya. Kayak pergi dan misalnya itu settingan, ngapain juga Bang Wahyu jatuh di atas jembatan yang bawah itu Curang, itu resiko banget deh. batu-batu. Iya. Kan gitu kan? Iya. Oke. Sampai berdarah ngapain? Iya. Kan gitu. Iya, bener. Logikanya kan? Tapi ini abang baru ngerasain nih Baru namanya ngerasain kerasukan pertama nih. kali, iya. Oke. Soalnya saya belum pernah ngerasain sebelumnya. Pas balik ke rumah masih ada gangguan gitu kan? Misalkan ngobrol sama bininya nih, Esparisto, enggak. Udah Sundaan lagi tuh. Iya, Sundaan. Oh, takutnya ke bawah gitu. Alhamdulillah dong. Oh, iya. Kalau jago, kalau tiba-tiba Nambah jago. satu itu tuh Iya, bahasa tuh. iya. Ya kan? Oh. Jadi kayak gitu. Jadi gangguannya pas sampai rumah kayak beberapa minggu tuh saya Cuma dada nyesek. Dada sesek gitu. Abang baru pertama kali kerasukan itu. Ya itu pertama kali sih bisa Dan terakhir dibilang. kalinya? Iya. Ya, saya pingsan aja bisa dibilang nggak pernah, Bang. Nah, kan kerasukan itu kan ada beberapa ciri tuh yang tadinya dia nggak bisa bahasa misalkan Sunda, Iya. tiba-tiba Sundanya fasih, Iya. kan gitu kan? Iya. Yang dia orang mana orang Sunda tapi dia bisa bahasa Jawa, Iya. Jawa fasih gitu Nah. kan, medok banget kan gitu kan. Terus yang misalkan bahasa-bahasa asing gitu kan, tuh kayaknya apa namanya kerasukan beneran kan Iya. gitu kan? Bukan kalau yang gue- bukan yang aing mau gitu Ya, kan. kalau saya Kebanyakan orang- aing mau Iya. gitu kan. Tapi ini bahasa Spanyol. Iya, makanya saya bilang kalau saya jatuh terus yang ngomong aing macan, ya udah mungkin itu saya iseng Iya, gitu. iya. Ini saya aja nggak ngerti sampai saya masukin AI itu videonya. Abang Sampai tahu gimana. artinya, abang tahu bahasanya, bahasa mana karena dimasukin AI. Iya. AI yang ngederet, ya Iya. kan. Tahu tuh, ini bahasa Spanyol, artinya Artinya gini. ini. Pas abang ngegenerate di AI, apa yang abang pikirin pas itu tuh? Wah, kok Aneh tiba-tiba sih. gini, gitu. Iya, saya nyesel sih. Nyeselnya cuma sesaat, kenapa nggak seterusnya gitu. Iya. Jadi bisa bahasa Spanyol nih, ya kan? Saya bilang aneh sih karena ya oke lah misalkan kita ngobrol bahasa Spanyol, saya pernah nonton film bahasa Spanyol itu kan cuma sedikit-sedikit tuh kayak gracias, terima kasih itu kan semua orang tahu lah gitu. Iya, kayak- Cuma kalau sampai kayak gitu nggak tahu sih. Kayak bahasa dasarnya lah, Inggris thank you gitu Iya. kan, Prancis Bonjour. bonjour Iya, kayak gitu gitu, kayak kan. gitu. Oke, berarti abang emang sebenarnya nggak bisa bahasa Nggak Spanyol? bisa, nggak bisa. Yang bener coba. Ya paling kayak gitu. Tadi doang. Itu tadi doang. karena kerasukan ya. Iya. Paling kayak apa ya? Ya itu gracias kayak gitu ya. Gracias gitu ya. Oh, Ya. oke. Nah, terus yang itu nggak tahu lah, itu siapa lah yang kerasukan, yang masukin diri abang lah Iya, gitu nggak kan tahu. ya. Abang ke situ niatan baik untuk mendoakan gitu kan ya, bukan minta, kalau minta justru salah. Iya. Kan gitu kan, Iyalah. minta Wahyu coba dong ya kan biar Ya. FYP lagi, nah itu salah. Salah Kan banget itu ya. mah, ganggu. Tapi ini abang malah mendoakan, justru Iya. mendoakan gitu Iya. kan ya. Yang dimana yang masih hidup mendoakan yang udah meninggal, bukan meminta. Iya benar. Gitu kan? Benar. Oke, nah terus yang cerita ketiga yang di kuburan, Iya. ya kan? Kuburan umum atau kuburan apa sih bang? Ya pemakaman aja. Pemakaman. Iya Berarti luas banyak. itu pemakamannya luas. Oh berarti banyak kan biasanya ada tuh cuma 10 Enggak itu makam. mungkin ratusan Berarti kayak pemakaman ribuan mungkin ya. umum ya? Iya mungkin ratusan atau mungkin ribuan. Itu kosong bang, kata itu kuburan semua. Abang apa yang dirasa saat itu? Kenapa? Yang dirasa ngapain? Ya kalau yang saya rasa sih sebenarnya saya nggak ngerasain apa-apa, cuma aneh gitu. Aneh karena masa sih gitu anak-anak kecil lari ke atas, sedangkan di atas itu kuburan semua dan nggak ada orang dan gelap. Intinya gelap bang. Kuburan lagi aja gelap ya. Iya beda ya, kita nggak ngomongin kuburan di Yang di Jakarta. sini, betul. Kita Sini nggak mah ngomongin TPU. Ada jalannya Menteng. rapi Iya. kontrok, ada kafling berapa Iya, kita nggak gitu ngomong kan. TPU Menteng Pulo, Menteng Iya, itu iya. rapih, Oh, banyak oh. orang yang main di situ. Iya. Kuburan di kampung, Iya. beda cerita. Yang jalannya lampunya bisa di depan doang tuh. Iya depan. benar, kuburan. Dalamnya udah enggak. Iya udah nggak ada. Pohon-pohon gede pasti banyak. kayak gitu, Kan rumpun bambu, kayak ya gitu. terus ya
desek-desekan lah gitu kan. Iya, Kalau di bener. Jakarta kan rapi kan, ada Iya. space berapa meter baru ada lagi. Ya itu jalannya cuma satu itu aja jalan. Iya. lewat Kalau itu kita doang. ke tengah tuh ya udah jalan-jalan di pinggir-pinggir kuburan tuh. Iya, nggak bisa Gak ada motor. jalanan Iya. itunya buat orang jalan. Iya, ya bener. kan? Oke, nah perawakan anak itu gimana bang? Keker enggak? Enggak Ya, sih kayak anak-anak malah, ya? malah kecil banget. Malah kecil. Kecil banget di bawah 7 tahun saya bilang itu kayak mungkin 5 tahun kan nggak mungkin saya bilang. Bisa bahasa Spanyol juga dia? Nggak tahu. Tahu, ya. Iya, nggak sempet kekejar. Bang. Nggak kekejar, Iya. coba jatuhnya Dia tadi keburu bahasa lari Spanyol. soalnya. Iya, keburu lari kalau. Oke, nah tiduran di makam nggak takut ketempelan lagi bang? Ya gimana ya? Ya saya bilang orang saya rada konyol sih. Oh. Saya bikin lihat lagi bikin video nembus sajen saya makan maksudnya. Iya bener nemu sajen ya? Nembus sajen saya makan Ya kan? sajennya iya. Apa tuh yang makan pisang atau apa deh? Kenapa? Yang dimakan tuh? Itu sajennya tuh Nah kayak itu sajen di mana sajen? Saya Di itu daerah mana tuh? kenapa aman nggak kenapa-napa Di daerah mana? di daerah Dramaga Tower. Kenapa ada sajen di situ? Karena- Kayak tempat-tempat apakah? Gitu? Karena ya udah sepi banget. Lewatin sawah sama pohon-pohon bambu gitu. Pokoknya jauh dari rumah Biasanya aja. kan kalau sajen itu kan di tempat gelap, Iya. terus di bawah-bawah pohon gede, ya kan? iya. Terus kayak ada satu gubuk. Iya. Nah itu di mana? Itu mah di pohon bambu aja digantung di rumpun bambu, di rimpunan bambu. Apa ya tujuannya ya? Nggak Yang tahu. yang naruh sajen gitu, Iya. ya kan? Ya gini sih Bang ya, kalau misalkan kayak gitu namanya di kampung ya Pasti ada. pasti ada aja. Cuman kan niat orang kalau misalkan naruh-naruh sajen itu beda-beda. Ada yang bikin sajen sesembahan sebagai sedekah bumi, Betul. misalkan sedekah bumi. Betul. Misalkan di sawah nih, suka ada tuh orang yang bikin ancak istilahnya. Betul. Itu buat rasa syukur. Ah. Tapi kan kalau misalkan di pohon bambu di tengah hutan saya nggak tahu tuh tujuannya itu. apa Iya, gitu. Iya. Nggak semua sajen itu, Itu negatif ya, enggak ya. apalagi di kampung iya. Betul, Nggak semuanya. kayak di Bromo aja kan, di hari-hari tertentu kan tuh Iya. sedekah bumi gitu, Iya. ini. Bener. Ya itu sebagai kearifan lokal aja Iya, lah. karena gitu sedekah kan. bumi dengan- lebih menghargai alam, wujud bener. gitu kan, wujud syukur. Iya, ada yang sedekah bumi dengan alasan ya udah ini kan kita kan tinggal nggak cuma sendiri, ada yang diniatkan sedekah bumi bukan nggak selalu buat setan, tapi untuk binatang-binatang yang lain kayak gitu pokoknya. Oh di Indonesia kan apa namanya menjaga alam itu leluhur tuh bilang ini Iya. adalah tempat keramat. Ketika bilang ini adalah tempat keramat, orang nggak mau namain tebang pohon. Benar. Ya kan? Nebang pohon harus permisi. Iya. Nah, caranya biar pohon nggak ditebang, kita kasih sajen aja biar orang nggak mau nebang Iya, pohon. benar. Bisa. Iya kan? Iya, benar. Ya kan? Benar. Jangan sini keramat loh. Iya, Kan terkenal gitu. apa Dengan kata keramat itu leluhur tuh melestarikan alam dengan itunya Iya. gitu. Ya kan? Iya, benar. Bener gak sih? Misalnya di gunung mana atau di area mana, wah kata orang sini angker nih. Iya. Akhirnya dia nggak ada nebang pohon tuh. Iya, benar. Jadi bagus malah Iya sisi kan? positifnya. Kan gitu ya. Iya. Di pinggir-pinggir jalan banyak sawit ternyata. Iya. gitu ya. Jadi sisi positifnya saja itu ya. Iya kan gitu kan. Berarti kan leluhur kita itu wah udah Udah jauh ke sana lah mikirnya. udah jauh ke sana mikirnya. Kalau kita mikir, masa sih serem kan Iya. gitu kan. Tapi justru dengan keramat itu, dengan kata sakral itu Iya. orang Orang jadi- ada batasan gitu untuk bener. ngelakuin hal-hal yang tadi tuh Iya. Bang pilih dan sebagainya. Iya, sisi positifnya lagi saya makan gratis itu. Iya. Nah, masalah ngomongin sajen nih Bang. Iya. Kan sebenarnya kalau makan sajen itu katanya Iya. rasanya udah hambar. Oke, ada logikanya kan. Karena mungkin udah lama. Udah lama, rokok juga diisep. Ya jangan kan di situ ya. Kita naruh di meja aja 2 hari nggak isep, nggak enak kan Iya. rokok. Nah, abang pas itu makan Masih ada rasanya. buah atau apa? Itu tuh kayak telur. Telur. Telur terus kayak sate satu tusuk gitu. Oh. Nasi sama bunga-bunga Nah. kayak gitu. Telur itu kan kalau berapa hari baru agak nggak enak ya. Iya. Abang makannya gimana? Itu mah masih biasa rasanya masih Berarti baru beberapa hari dong. Mungkin Baru. misalkan abang nemuin malam, mungkin pagi baru naruh. Iya, malah mungkin sore karena itu malam Jumat. Oh, Iya. sate dimakan juga. Dimakan juga. Masih enak rasanya. Masih. Oh, berarti masih baru. Iya, Soalnya masih kan baru. takutnya udah berhari-hari kan bau kan, jadi ke perut kan. Jadi saya kalau makan kayak gitu pasti dicium dulu sih. Diendus dulu. Iya, diendus dulu. Oke, telur, sate. Iya. Nasinya keras apa enggak? Nasinya Kering malah gitu? benyek malah. Oh, Udah benyek banget Kayak basah. mau basi. Iya. Mungkin kena embun-embun Iya. bambu Iya, gitu bener. kan. Terus ada buah-buahnya nggak atau ada rokoknya? Nggak ada. Biasanya kan ada. Kopi. Oh, kopi. Udah Iya. seduh apa? Udah renceng? seduh. Coba rencengan. Bawa pulang bang, jadi di rumah aja. Coba banyak ya. Iya, coba banyak ya. Itu sama ada serenceng uangnya lagi. bang. Ada uangnya 10.000.
Uang 10.000? Iya. Oh. Lumayan sampai nomor kirim. Iya, abang ambil. Iya, ambil. Katanya kan kalau kita ngambil uang-uang kayak gitu tuh tempat sesaji katanya hilang atau ganti berubah. Ini enggak? Enggak, masih ada sih. Nah, kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah justru bisa dapat rokok ya berapa batang tuh ya kan? 4 batang lah gitu kan. Oke. Jadi apa namanya begitulah yang namanya ojol gitu kan, driver ojol emang apalagi Bang Kang Sunarya ini ngalong ya kan, mungkin teman-teman yang nonton juga teman-teman customer juga sering ngalong juga. Iya. Justru yang ditakutin ojol itu bukan setan, bukan apa namanya yang lain-lain. Iya. Yang ditakutin itu yang pertama orderan fiktif, Iya. yang kedua itu Begal. yang tadi ancaman nyata, Iya, begal. Setan nggak bisa ngebunuh manusia, Iya. tapi kadang ada manusia yang sifatnya yang setan yang bisa ngebunuh manusia, Benar. kan gitu kan Bang? Iya. Itu yang lebih serem justru. Lebih serem, tapi alhamdulillah nggak pernah. Kebegal. Hampir, jangan kebegal. Hampir. Ya beberapa kali sih Bang. Udah beberapa kali. Saya tuh Tapi alhamdulillah selamat kan? Alhamdulillah. Atau ada yang diambil Iya, gitu? saya pernah yang kena ini doang nih, sekali kena cerulit. Oh iya. Iya, saya yang pernah video, ceritakan. ya. Terus saya juga pernah mau ditusuk, ditodong. Pernah saya pernah cerita di sini kan. Terus kayak dihadang 2 orang megang cerulit udah depan muka tuh udah berapa kali gitu. Nah, berarti kan nih selain kendaraannya prima, ya kan? Iya. Kewaspadaan kita juga Iya, kan. benar. Jadi kalau saya gini, kalau misalkan ngelewatin jalan sepi ya, itu mata tuh minimal 50 meter ke depan tuh udah bener-bener harus clear lah. Istilahnya harus bener-bener kelihatan nih apa yang ada 50 meter ke depan tuh harus bener-bener kelihatan, nggak boleh ada yang samar-samar. Iya. Makanya lampu harus terang apa gitu kan. Lihat maps juga nggak boleh, tapi jangan terlalu lihat. Iya, benar. Karena yang pertama kecelakaan kan, takutnya lagi ngapa-ngapain kita lihat map, jebret gitu kan, amit-amitnya. Iya. Yang kedua kalau lagi di tempat gelap, apalagi malam, ya kan, kita nggak tahu ternyata lagi lihat maps, jarak pandang kita. Iya. Udah asal ngikutin mapnya gitu kan, taunya depan udah ngelong gitu kan. Bener. Berarti lebih beresiko ya. Kalau beresiko kalau ngalong itu sebenarnya, cuma ya gimana, saya lebih seneng narik malam sih. Kenapa? Ya nggak tahu, emang udah kebiasaan. Kebiasaan. Udah hampir 10 tahun ngalong terus. Ngalong terus Iya. ya. Oke. Ya wis. Semoga ngalongnya memberikan manfaat ya, Iya, Bang, untuk amin. keluarga Bang Sunarya gitu kan ya. Oke. Jadi untuk teman-teman semua yang penasaran dengan kesehariannya Kang Sunarya dan apa aja yang dirasain Kang Sunarya selama ojol gitu Iya. kan, langsung aja tuh mampir ke TikToknya Kang Sunarya. Itu apa itu Kang? Iya. TikTok saya di Akang Sunarya atau Kangsu 9978. Wow, itu biasanya nomor telepon terakhir 978. Bukan sih, itu iseng aja. Sengaja Random. kan. Kali ini tuh ada video tuh yang dimana Iya, di Kang Bekasi Sunarya nih. makan sajen, terus kemudian yang di jembatan juga yang Iya, viral tuh berapa puluh juta, terus kemudian yang tadi ceritain tuh Iya. Suara kayak gangguan, suara perempuan lah itu. perempuan dan juga beberapa Iya. viti-viti lainnya lah Ada yang gitu lain. kan ya. Iya. Oke, yang pastinya selalu malam Kang Sunarya ini Iya. gitu kan ya. Iya benar, saya jarang keluar siang sih. Ini keluar. Ya. Oke Kang, sebelum ditutup nih Kang videonya, kira-kira Kang Su nih punya pesan nggak nih untuk teman-teman semua nih, terutama untuk para driver ojol deh. Ya sebenarnya kalau pesan-pesan saya buat driver ojol atau siapapun ya yang berkendara di malam hari, terutama ke daerah-daerah yang rawan ya. Yang pasti yang pertama kendaraan harus benar-benar ready ya, harus siap ditempur, harus siap digeber, harus siap direm. Iya. Bukan cuma harus siap direm digeber doang, tapi harus benar-benar bisa direm ngedadak juga. Iya juga ya. Iya. Fit lah gitu, kendaraan Iya, harus fit. pokoknya kendaraan tuh pertama karena ya udah itu yang bakal bawa nyawa kita gitu. Nggak boleh ada yang nggak enak atau rusak, jangan gitu kalau ngalong bahaya. Yang kedua ini jangan meleng intinya. Pandangan kita tuh jangan meleng karena saya beberapa kali selamat daripada percobaan untuk pembegalan itu karena saya lihat mereka duluan. Iya, karena saya melihat mereka duluan. Ini yang saya dikena cerulit pun di belakang itu karena saya ngelihat mereka duluan. Kalau udah jaraknya udah di bawah 10 meter ke bawah udah nggak bisa ngelak. Iya. Kena pasti. Tapi kalau misalkan ada jarak puluhan meter ke depan ya udah kita masih bisa ngehindar gitu. Jadi intinya kendaraan harus speed, badan juga harus speed. Kalau misalkan yang kurang nggak enak ya udah mending nggak usah gitu. Iya. Mending pulang aja gitu. Dan tetap selalu waspada. Waspada itu udah pasti, kan. hati-hati. Oke, hati-hati di mana. Terus iya, satu lagi nih. Kalau misalkan nggak tahu daerahnya, kalau misalkan nggak tahu wilayahnya, sekira-kiranya ragu, mending nggak usah. Mending nggak usah kalau ragu. Karena ragu itu nanti yang bakal bikin kita celaka gitu.
Iya dong, kalau misalkan kita ngantor ke tempat yang kita nggak tahu jalannya, terus gelap, ternyata pas nyampe situ nggak ada sinyal, nggak ada apa, ya malah ngerepotin diri sendiri nantinya. Iya, bener. Iya, jadi yang pertama tadi kendaraan fit, kedua Badan fit waspada, lah. Iya, waspada. terus semangat pasti, Iya, semangat. gitu kan. Terus kalau ragu, Mending nggak usah. mendingan nggak usah. Dan Iya. itu berlaku nggak cuma untuk Siapa driver aja, online, siapapun, siapa aja gitu yang kan. mau berkendara naik motor di malam hari lewat jalur sempit itu berlaku banget. Kayak banyak kecelakaan kan karena ragu, dia mau belok kanan Iya, tapi maju mundur gitu. Karena di beberapa lokasi saya pernah antar orderan tuh ke arah Cianten, itu jalannya gelap total, kiri kanan jurang. Itu kalau saya ragu, ya udah bisa bablas ke jurang. Iya. Ya wis, kita doakan deh. Semoga Kang Sunarnya ini sehat selalu, Kang. Amin. Ya, terima Panjang kasih. umurnya, Kang. Lancar Amin. rezekinya, Kang. Ya. Makin banyak orderannya. Tapi jangan orderan fiktif. Ya, gitu kan benar. ya. Oke. Dan ini teman-teman semua, cerita dari Kang Sunarnya ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Sunarya, wabarakatuh. terima Terima kasih. kasih, Kang. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Bungkus.